ilmu itu bisa dikonversi ke dalam uang. Uang bisa dikonversi ke dalam ilmu. Betul. Ada kiai sangat masyhur, sangat alim, kayak gitu ya. Tidak begitu kaya. Kemudian punya kenalan pengusaha kaya. Akhirnya apa? Anaknya dinikahkan. Ini artinya apa? Yang namanya kekayaan itu bisa dalam bentuk apapun. Adapun angka uang itu hanyalah persoalan minat. Kayak gitu. Wah, nih saya belajar banyak nih. Nah ini kan saya sering bicara persoalan-persoalan seperti ini, ya, persoalan seperti ini, sehingga kadang-kala banyak orang kaya yang dia itu merasa berdosa loh. Merasa bersalah, betul. Iya, merasa bersalah. Memang dia minatnya hidup mewah kok. Kemudian apa? Dia melihat sosok Nabi yang katanya pakaiannya saja ditambal sendiri, kayak gitu kan. Perutnya seringkali diganjal diganjal batu karena menahan lapar, kayak gitulah. Makanan sederhana misalkan. Ini kalau kita itu hanya berpikir sepintas, akhirnya apa? Orang-orang Muslim, ya, orang-orang Muslim yang kaya raya, mereka menjadi salah tingkah loh. Seperti kayak apa namanya ya, kayak orang ditodong. Ahli neraka kamu, kayak gitu kan. Betul. Padahal sahabat Nabi yang kaya dan ahli surga, dijamin surga juga ada ya. Iya, banyak juga nanti kayak gitu kok. Sama seperti, bukan cuma Muslim kok. Seorang Kristen juga sama seperti itu. Betul. Dia punya Nabi Isa. Nabi Isa itu terkenal Nabi yang paling miskin. Loh, kalau ada umatnya kemudian menjadi punya minat sama uang, merasa berdosa apa enggak? Betul. Merasa tidak diakui sebagai umatnya. Buddha juga sama seperti itu kan? Kayak gitu loh. Buddha sama seperti itu. Lah, sekarang kita harus melihat sosok Nabi Muhammad. Dia disebut sebagai seorang yang terlihat itu sebagai seorang yang zuhud, kemudian kehidupannya itu sangat sederhana. Apakah beliau itu kemudian sederhana betul-betul apa enggak? Seperti ini. Yang namanya manusia itu kalau sudah kaya, apalagi menjadi orang yang berpengaruh, itu susah untuk hidup sederhana loh. Gak bisa malah. Oke. Gak bisa untuk hidup sederhana. Loh, kenapa dia gak bisa hidup sederhana? Karena yang namanya semua bentuk kebutuhan hidup, ya, semua bentuk kekayaan itu akan menuntut biaya hidup yang tinggi. Oke. Kayak gitu. Seperti pernah saya jelaskan di ngaji Roso juga itu kan. Seseorang itu ketika mendapatkan nikmat dari Allah disertai dengan beban tanggung jawab yang besar, biaya yang besar juga. Betul. Kayak gitu kan. Makin tinggi angka nikmatnya, biayanya juga semakin besar. Kayak gitu loh. Nah, sekarang seperti ini. Nabi Muhammad itu sosok tokoh besar. Betul. Ya. Beliau itu tokoh besar. Seorang tokoh besar itu tidak ada yang tidak mungkin menjadi orang miskin, orang sederhana, nggak mungkin. Pasti fasilitas hidupnya fasilitas hidup mewah. Kelas 1. Iya, kelas 1 itu pasti. Cuma kemudian beliau tidak memilih untuk hidup dengan kelas 1. Kayak gitu loh. Tetapi beliau itu tetap mewah di sisi yang lain. Mewah pada tempatnya yang memang diperlukan. Iya, yang memang diperlukan. Contohnya, Gus? Contohnya, Nabi Muhammad itu kudanya mewah. apa ya? Bukan, Nabi Muhammad itu mewah dalam persoalan istri. Oke. Ya, orang umum kan istri kan 1, 2, 3, 4. Nabi Muhammad berapa? 9. Itu menurut satu riwayat. Menurut riwayat yang lain 12. Oke. Coba. 9 atau 12? Iya, itu. Lah, istri 9 sampai 12 mewah apa enggak? Mewah. Mewah, makanya orang itu kalau sudah kaya susah untuk mewah. Susah untuk nggak mewah? Iya, susah untuk nggak mewah. Dan memang nggak bisa. Betul. Contohnya kayak gini loh. Ia mungkin mewah di bajunya. Tapi di rekeningnya gendut. Kayak gitu loh. Mungkin di rekeningnya itu sederhana. Tapi tiap tahun beli sawah. Berarti mewah di sawahnya. Kayak gitu loh ya. Kayak gitu. Atau pondoknya banyak. Iya, kayak gitu. Adanya seperti itu. Mungkin dia mewah cuman dalam persoalan dalam persoalan bajunya. Tapi sedekahnya besar. Mewah dalam bentuk sedekah. Mungkin sedekahnya kecil, tapi mewah dalam bentuk mobil. Itu loh. Makanya orang-orang kaya di kampung itu kan ada yang rumahnya sederhana, mobilnya bagus. Ada yang mobilnya bagus, rumahnya biasa saja. Ada yang mobilnya biasa saja, rumahnya bagus. Ada yang rumah biasa-biasa saja, mobil biasa-biasa saja, sawahnya yang banyak. Nah,
bisa mewah apa enggak? Bisa. Minat berarti. Ya itu loh. Iya. Ini kan berarti menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pun tidak bisa hidup dengan total sederhana. Karena beliau punya 12 istri. Ketika punya 12 istri itu adalah kelakuan para raja. Otomatis ketika punya 12 istri adalah kehidupan mewah. Dan nafkahnya kira-kira 12 istri nafkahnya harus mewah apa enggak? Harus punya 12 orang yang dikasih makan. Lah iya kan? Berarti apa? Sosok Nabi Muhammad memang sederhana. Itu pilihan beliau. Betul. Dalam soal baju, dalam soal makan, dalam soal rumah. Beliau sederhana. Tapi sisi lain beliau adalah seorang raja. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lagi lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Itu loh. Gimana seorang raja? Pasti kaya raya. Betul. Ya kita lihat saja lah. Dalam bentuk siapa itu yang kemarin Paus Franciscus. Paus Franciscus itu. Itu orang kaya apa orang miskin itu? Harusnya kaya. Kalau dia mau. Jelas dia orang kaya karena pengaruhnya di seluruh dunia. Betul. Kok pemimpin Katolik tertinggi di dunia kok. Betul. Nah, tetapi beliau itu memilih hidup sederhana. Karena balik lagi kaya tadi minat tadi yang kita bahas ya. Betul. Dari Vatikan beliau terbang ke mana? Ke Indonesia. Ke Indonesia kayak gitu kan. Udah pasti private jet kan. Iya. Udah seharusnya private jet dia mampu, jelas mampu memilih pakai pesawat komersil. Emang pakai komersil ya? Iya pakai komersil. Oh aku gak ngikutin soalnya. Oh iya, disuruh nginep di hotel, nggak mau. Pilih nginep di kedutaan besar Vatikan di Jakarta. Kayak gitu loh. Jam tangannya harga 100 ribuan. Itu loh. Padahal semua orang mau ngasih jam tangan ke beliau harus. Iya, semua itu beliau tuh ngasih semua jam tangan ke sama beliau ini loh. Nah, iya. Ini kan tapi beliau adalah seorang pemimpin besar sehingga ya mau nggak mau beliau hidup di istana Vatikan itu kan. Nah itu mewah apa nggak istana Vatikan? Betul. Mewah. Jadinya makanya semua orang kaya itu pasti hidup mewah. Hanya alokasi kemewahannya yang berbeda-beda. Tergantung kepada minatnya. Betul, itu loh. Betul. Nabi Muhammad nggak punya minat hidup makan mewah, kemudian baju mewah, rumah mewah. Nggak punya minat. Tapi dalam soal istri beliau minat. Itu loh. Jadi nggak ada kemudian orang yang kaya kemudian bisa hidup sederhana. Nggak ada. Walaupun mungkin istri itu nanti juga debatable. Mungkin beliau nikah banyak karena diperintah mungkin iya, sama dan Allah. lain sebagainya. Mungkin ada perintah dari Allah, ada urusan dakwah dan lain sebagainya, ada urusan kredibilitas dan lain sebagainya. Pasti ada faktor-faktornya. Tetapi kan faktanya memang beliau juga menjalani kehidupan mewah. Lah, ini kita kembali kepada orang yang minatnya kepada uang. Kalau hanya melihat sosok Nabi Muhammad atau sosok Paus Franciscus atau sosok Buddha Gautama yang mereka memilih hidup sederhana, itu bukan berarti si orang kaya tersebut berdosa atau terhalang spiritualnya, itu tidak. Betul. Kayak gitu loh. Itu tidak. Karena ada Nabi Sulaiman yang memilih jalur kekuasaan dan kekayaan. Minatnya adalah berkuasa dan kaya. Ini loh. Jadi jangan salah menafsirkan kayak gitu loh. Jangan salah menafsirkan. Dan dua-duanya benar. Track apapun yang dipilih sebenarnya benar selama ujungnya nanti untuk mengingat kepada Tuhan. Kepada kan Tuhan, gitu. Iya kayak gitu. Jadi zikir kepada Allah kayak gitu. Nah ini aku ada satu pertanyaan yang menarik nih, bersambung dengan rasa bersalah. Jadi gini, saya tuh sering ketemu beberapa kasus di beberapa keluarga ya, keluarga yang aku kenal gitu. Mereka itu merasa kalau mereka merasa bersalah hidup mewah ketika ada anggota keluarga lain yang miskin. Nah itu misalnya gini,
aku ke salon nih habis 4 juta misalnya. Iya. Tapi pada saat yang sama itu sebenarnya keluargaku ada salah satu saudaraku atau mungkin sepupuku atau mungkin kakakku gitu yang mereka itu bingung mau bayar kontrakan bulan depan. Iya. Nah itu gimana? Iya. Sebaiknya gimana dan cara menanggulanginya gimana kalau muncul rasa bersalah itu, Gus? Jadi seperti ini ya, menolong kepada orang lain itu katakanlah perbuatan sunnah. Oke. Tetapi menolong kepada diri sendiri itu adalah perbuatan wajib. Maka pertama jelas harus menolong diri sendiri. Oke. Kayak gitu. Ya, menolong diri sendiri. Kemudian yang kedua, kita tidak menolong orang lain tidak dosa kok. Oh ya? Loh, dosa apa sih? Emang kewajiban kita? Kayak gitu loh. Kewajiban kita kan cuma zakat. Kalau sudah zakat ya selesai lah. Ini bakhil-bakhilan lah ya. Hidup paling bakhil itu ya zakat itu. Oke. Ini kita lagi tidak ngomongin baik atau enggak baik ya ini teman-teman ya. Ini perlu digarisbawahi dulu. Iya. Nih. Oh, enggak nolong tuh enggak dosa ya? Ya enggak dosa lah. Walaupun gitu sebaiknya kita tetap menolong sih. Iya. Yang dosa. wajib itu kan hanya zakat. Itu sudah selesai sebetulnya. Kayak gitu loh. Sudah selesai. Persoalan yang lain itu adalah persoalan menolong. Yang hukumnya adalah kalau kita itu kemudian ingin berlimpah dengan cara menolong orang lain, jalankan. Kalau tidak, ya bukan kewajiban kita. Oke. Kayak gitu loh. Makanya kemudian coba Mas Angga, jenengan punya uang 50.000. Pas saya 50.000. Kemudian apa? Yang uang 50.000 ini jenengan berikan kepada fakir miskin. Atau jenengan ngajak anak dan istri beli bakso. Kira-kira utama yang mana? Diberikan kepada fakir miskin atau ngajak anak istri beli bakso? Harusnya beli bakso. Nah, ini lebih utama beli bakso. Karena yang namanya sodakoh, yang namanya infak, yang paling baik itu adalah yang pertama yang diberikan kepada keluarganya sendiri. Daripada yang digunakan untuk jihad fisabilillah dan lain sebagainya. Itu loh. Ya, untuk jihad fisabilillah dan lain sebagainya. Nah, di sini makanya kemudian kita harus punya perasaan bahwa memang menolong kita memang harus menolong kepada orang lain. Ya, memang harus menolong kepada orang lain. Karena apa? Orang bisa kaya itu juga karena pertolongan dari orang miskin loh. Lah iya coba, jenengan apa bisa kaya kalau nggak punya karyawan? Betul. Siapa yang nolong jenengan? Karyawan. Orang miskin. Iya kan? Iya gitu loh. Orang miskin juga mereka bisa makan karena ditolong oleh orang kaya. Lah, sekarang orang-orang yang menolong jenengan itu orang miskin. Kayak gitu loh. Kok kita tidak peduli, jahat apa enggak? Betul. Makanya ketika seperti itu kita hanya memberikan zakat, kira-kira kita itu orang ya kurang nemen lah. Nemen ya gitu kan. Nemen banget kurang ajarnya. Ya gitu loh. Tapi enggak, sebenarnya enggak dosa, cuman nemen aja kan. Cuma nemen aja, ya kejahatan kayak gitu loh. Kok sejahat itu ya gitu kan. Dosa sih enggak, tapi kok sejahat itu ya. Nah, ini akhirnya karena mereka bagaimanapun itu orang-orang miskin adalah orang yang sebetulnya mengkayakan kepada orang-orang kaya, kayak gitu loh. Makanya kalau kita itu kemudian tidak peduli kepada mereka, akan membawa energi buruk dalam kehidupan kita. Kayak gitu loh. Hubungannya seperti itu. Oh, bukan, ini kasusnya dia peduli sih. Cuman yang saya sorotin itu adalah rasa bersalahnya ketika hidup mewah di saat ada keluarga lain yang susah. Bukan nggak membantu ya, dia sudah membantu. Cuman kok kayaknya misalnya gini, misalnya Gus Banan nih kaya, Gus Banan punya adiknya hidupnya susah. Ya Gus Banan bantu tiap bulan ngasih, ya tetap bantu. Tapi kan ada waktu di mana dirimu pengen makan steak yang mahal atau dirimu pengen nginep di hotel yang semalam 7 juta misalnya. Tapi itu kan ketika nginep di hotel yang semalam 7 juta, itu tetap muncul rasa bersalah walaupun sudah membantu ya. Kok rasanya kok kayak eramen ya kita nginep 7 juta sedangkan saudaraku ini harus bayar kontrakan bulan depan aja dia pusing gitu. Nah itu gimana caranya? Tadinya makanya tadi sedang saya urutkan ya. Saya urutkan. Nah, ini kan berarti persoalannya sekarang sudah bukan persoalan dosa, hanya persoalan kejahatan kalau orang Banyumas bilang. Kejahatan, enggak tahu kejahatan bahasa Indonesianya apa. Itu loh ya, kebangetan kayak gitu kan. Nah, dari sisi ini ya, dari sisi perasaan ini berarti bagaimana kita itu kemudian menghandle perasaan bersalah seperti itu. Ya. Nah, kita menghandle perasaan bersalah ini kalau kita itu sedang membelanjakan harta kos sementara ada keluarga kita yang sedang membutuhkan, itu kita harus betul-betul mendeteksi
kita ini sedang hidup hidup sedang berlebih-lebihan atau sekedar sedang menghadiahi diri kita sendiri. Diri kita itu perlu dihargai. Betul. Karena diri kita yang kita gunakan untuk kerja, kita gunakan untuk mencari nafkah, kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk beramal bakti, kita gunakan untuk beraktivitas. Ini tubuh kita. Loh, kemudian tidak pernah kita hargai. Ya namanya kita jahat kepada diri kita sendiri. Kalau sampai kita mati, juga bukan orang lain yang merasakan kok. Kita yang merasakan. Kita bangkrut, siapa yang merasakan? Ya diri kita. Betul. Dan gak akan ada orang yang menolong. Kayak gitu. Nah ini makanya ketika kita itu ada hal-hal seperti itu, pastikan niat kita. Bahwa kita itu sedang menghadiahi diri kita sendiri. Karena oh ya Tuhan, saya sudah capek kerja. Saya sudah capek berkorban untuk orang lain. Maka izinkan saya Tuhan untuk bersikap egois kali ini. Karena saya ingin menghadiahi diri saya sendiri yang sudah capek kerja, sudah capek digunakan untuk membantu. Kayak gitu. Jadi gak selamanya bahwa membantu itu adalah kewajiban kita. Kayak gitu. Atau mungkin karena didikan ya, bahwasanya kalau kita seneng ada orang lain susah itu kok kayaknya nggak baik. Ini saya kecilin skalanya ya, mungkin supaya teman-teman yang nonton relate. Ini tadi kan mungkin contohnya terlalu ekstrim ya, nginep di hotel 7 juta sedangkan ada keluarga yang susah. Tapi sebenarnya mental ini terjadi nggak hanya sama orang yang kaya banget. Misalnya gini, saya punya temen nih, temennya tak ajak makan bakso wis. Iya. Itu dia makan bakso itu dia nggak enak makanya karena dia ingat di rumah anaknya belum makan gitu loh. Jadi kan, nah itu harus gimana kan harusnya dia bisa duduk seperti dia menikmati bakso padahal dia tuh mikirin ini tapi nggak makan. Dia di rumah tapi dalam kehidupannya sebelum melakukan itu sudah ada jatah yang digunakan untuk menolong orang lain kan? Sudah ada apa belum? Ya harusnya udah ya sih, makanya ini cuma perasaan. Bahkan kan ini kadang kan bukan dia yang boros misalnya. Kayak misalnya aku punya temen nih, temanku misalnya orangnya nggak berkecukupan gitu. Terus ketemu aku misalnya, terus tak ajak, ayo nginep di hotel bareng saya. Itu kan dia nggak ngeluarin duit kan? Itu aja di hotel aja dia bisa nggak nyenyak tidur karena dia inget misalnya di rumahku tidurnya bocor gitu. Padahal kan, nah itu gimana Sir? Apakah dia benar itu nggak bisa menikmati momen karena ada orang lain yang susah atau gimana? Nah itu triknya itu memang kita itu harus punya anggaran khusus yang memang digunakan untuk menolong orang lain. Oke. Sehingga ketika kita mengalami keadaan seperti itu, kita bisa bersikap tega. Sudah sepantasnya tega karena apa? Loh, sudah ada jatahnya kok yang digunakan untuk membantu orang lain. Ini jatah untuk membahagiakan diri saya. Kalau sudah ada jatah yang digunakan untuk orang lain, kira-kira merasa bersalah apa enggak? Enggak. Kalau saya sih enggak. Cuman kan saya tuh berusaha ke teman-teman yang kayak gitu tuh. Kadang misalnya aku traktir orang, ayo makan steak gitu. Dia makan steaknya juga, aduh ibuku makan nggak pernah makan steak ya. Terus dia nggak enak. Padahal kan dia juga nggak bayar kan maksudnya. Nah dia dibayar sama orang gitu. Dan maaf ya, itu temannya kan orang nggak tegaan itu. Ya, temannya orang nggak tegaan. Maaf, dia pembisnis apa bukan? Bukan. Bukan, oke. Rezekinya lancar apa setak? Ya, belum lancar. Setak. Iya. Setak. Ini. Oh berarti sifat ini juga menghambat rezeki, Gus? Iya. Sifat yang tidak bisa menikmati apa rezeki yang dikasih padahal. Bukan nggak menikmati, nggak tegaan sama orang. Itu menghambat rezeki. Apalagi kalau profesinya adalah profesi dagang. Itu loh. Yang namanya pedagang, kok kemudian sibuk kasihan kepada orang, ini bubar dagangannya. Saya kasih contoh misalkan, kayak gini loh masalahnya loh. Yang namanya bisnis itu adalah satu sistem kita itu mencari keuntungan untuk membesarkan diri kita sendiri. Yes. Ya kan, cari cuan kan. Betul. Kemudian dimanajemeni dengan manajemen sosial. Betul. Contohnya misalkan Kementerian BUMN, itu kan kementerian bisnis. Betul. Dimanajemeni dengan kementerian sosial, bubar apa enggak? Kacau. Pasti kacau, iya kan? Pasti kacau. Sama saja. Orang yang mental kasihannya kepada orang lain terlalu besar, itu dia dia itu memanajemen dirinya untuk menarik keuntungan, itu jadi kocar-kacir. Itu loh. Karena apa? Fokusnya itu hanya kasihan kepada orang, tidak pernah fokus kepada dirinya sendiri. Makanya sebetulnya
orang mengembangkan bisnis, orang mengembangkan rezeki, di situ ada fokus kepada egoisme juga. Betul. Tidak hanya fokus bagaimana melimpahi orang lain, itu enggak. Tetapi juga bagaimana fokus kepada dirinya sendiri. Lah, saat bisnis, saat kerja, saat menerima gajian, saat menikmati hidup, itu adalah fokus di mana kita itu fokusnya harus menikmati kepada ego sendiri. Kayak gitu loh. Jangan kemudian ego itu diperangi terus, salah juga. Betul. Karena segala sesuatu itu butuh konsumsi energi. Kita punya HP, kita butuh dicas kan, untuk menarik energinya sendiri. Kayak gitu loh, energinya sendiri. Lah, orang ketika terlalu peduli kepada orang lain, ini biasanya dia itu fokus untuk mengisi energi tubuhnya sendiri, ini lemah. Jadinya apa? Dia suka menolong orang lain, suka tidak tega kepada orang lain, tetapi kehidupan dirinya itu lumpuh. Ibaratnya HP kurang cas. Baterainya 16% itu loh. 16. Ini karena di Jawa Tengah kita mau 16%. Baterainya itu 16% aja gitu loh. Jadi kurang cas itu loh. Makanya sebetulnya ada faktor egoisme. Ya, ada faktor egoisme itu. Jadi sebenarnya kalau kita egois dan sangat egois terhadap diri kita sendiri dalam artian kita ngasih yang terbaik ke diri kita sendiri, begitu kita dapat yang terbaik justru kita juga bisa ngasih yang terbaik ke depannya ke orang. Iya, sekarang kalau baterai kita itu penuh 100%, lah mudah kan? Mau digunakan untuk ngoncori orang selama 5 jam bebas. Mau dibiarin juga bebas, mau digunakan untuk menelpon juga bebas. Makanya sebelum kita itu punya kemampuan untuk menolong orang lain, pastikan kita itu punya kemampuan untuk mengisi energi kita sendiri. Lah, lemahnya orang yang tidak tegaan, lemahnya ini di dalam dia itu mengisi energi tubuhnya sendiri. Kayak gitu loh. Karena apa? Fokusnya hanya fokus bagaimana dia mendapatkan penerangan, bagaimana dia dapat tertolong, bagaimana dia kemudian enak. Terus kepada orang lain, tetapi dia tidak memikirkan, loh perut saya lemes. Betul. Perut saya lapar. Padahal kalau dia pengen nolong lebih banyak orang, dia harus kenyang kan. Saya bisa mijitin jenengan kan kalau saya kenyang. Betul. Kalau saya mijitin jenengan kemudian perut saya lapar, lemes. Apa yang terjadi? Lemes kayak gitu loh. Makanya ego itu ya sebetulnya ya tidak kemudian orang egois itu nyebelin. Itu enggak. Ego itu adalah bagian daripada kebutuhan hidup kita. Kayak gitu. Jadi tadi kalau dia nggak bisa menikmati atau dia nggak tega sama orang lain ketika dia dapat nikmat, itu justru menghambat rezekinya dia. Iya. Artinya, jadi menghambatnya itu karena ini loyo, nggak ada energi, perut lapar. Jadi idealnya kalau misalnya ditraktir orang makan steak ya disyukuri aja steaknya. Iya, kayak gitu. Jadi nggak usah mikirin, aduh di rumah nih. Kayak kita nih hari ini syuting lampu kita banyak terang banget. Ada daerah yang mungkin nggak punya lampu kan. Gitu. Iya, jadi kabarnya kita peduli kepada orang lain itu iya memang. Kita harus peduli kepada orang lain. Tapi bukan berarti fokus kita ke sana, tidak. Fokus tetap kepada diri kita. Sesudah kita itu kemudian segar energinya, baru kemudian kita itu kemudian bagaimana kita bersikap. Bagaimana kita itu menolong orang lain, bagaimana kita memberikan energi kepada orang lain. Ini yang baru namanya anfa'uhum linnas. Orang yang paling banyak memberikan manfaat. Tolonglah dirimu dulu, baru kemudian menolong orang lain. Nah, ini penyakitnya orang yang gak tegaan, maaf, kebanyakan kesulitan finansial. Betul. Aku tuh apa ya? Iya. Loh, dengan kerasa apa enggak? Coba. Dari tadi saya datang ke sini, itu loh, itu topik pembicaraan, itu antara saya membicarakan diri saya, atau jenengan membicarakan diri jenengan sendiri, itu bisa 50-50 apa enggak? Antara jenengan membicarakan diri jenengan sendiri, dengan jenengan membicarakan diri saya, itu banyakan mana? Wah, nggak ingat ya, banyakan mana ya, Gus? Nah, itu koreksi, ya. Jelas, tadi itu dominasinya adalah jenengan membicarakan diri jenengan sendiri. Oh gitu. Nah, itu adalah sebetulnya itu energi kaya. Jadi fokus otak jenengan itu bagaimana saya itu menjadi orang istimewa. Selalu seperti itu. Makanya yang dibicarakan adalah apa yang jenengan capek. Bukan apa yang dicapai oleh orang lain. Bukan. Oh gitu? Iya. Dan itu energinya kaya? Iya, energinya kaya. Dan semua orang kaya seperti itu. Makanya dalam kekayaan itu sebetulnya ada konsep energi narsistik yang gede. Oke, kita perlu pindah. Narsistik.